bilang kau yang mau sendiri, bilang saya, berdua cerita. Iya kan? Nah, lebih parah lagi kalau niat keinginan kita sudah salah, ditambah lagi dengan setan. Kenapa? Ya, kenapa? Jadi itu ya, saya contohkan ini dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita mengerti siapa kita akan membuat sesuatu sesuai dengan yang sudah diatur. Nah, sekarang supaya masyarakat pun bisa menilai kita, maka Mahkamah Agung juga, ini saya masuk Agung ya, pasal 789 ini sekaligus. Karena waktu ya, Mahkamah Agung menciptakan alat pengawasan, bukan cuma untuk aparat pengadilan, tapi sampai orang luar eksternal. Apa namanya itu, Pak Rin? Berpikiran dan ada. Ya kalau tidak pulang Lombok begini modelnya. Untuk mengawasi kita, orang luar bisa mengawasi kita. Diciptakanlah salah satu alat, salah satu apa ya, mau dibilang aplikasi, ya, untuk bisa menjadi sarana pengawasan. Apa itu Pak Dio? Siwas. Apa sih Siwas itu? Aplikasinya apa? Ini ujian satu. Apa nama aplikasi? Siwas. Betul? Yakin? Ini orang teknologi itu udah bingung deh. Seringkali saya juga di tes center begitu, apa kita yakin dengan jawaban kita atau enggak? Itu persoalannya. Kalau kita yakin itu benar, kenapa harus mundur? Kenapa harus ragu, gitu kan? Nah, maka diciptakanlah Siwas untuk semua. Coba baca himbauan Mahkamah Agung. Bukan himbauan Mahkamah Agung. Fakta integritas pegawai dan P3K. Siapa yang simak itu? Mereka bisa melaporkan. Coba baca fakta integritas. Betul itu masalah. Nah, lewat media ini, ya, Siwas itu. Jadi disitulah, karena kita sekarang sudah punya rambu-rambu, maka saya kembali lagi, mari kita semua mengerti siapa saya. Kalau kita mengerti siapa saya, berarti tidak perlu kita bikin macam-macam, tidak perlu kita mau lakukan macam-macam. Ketika kita mengerti siapa saya, di sini datang pagi, ya, kalau terlambat karena hujan atau ada sesuatu terlambat sedikit manusiawi. Kalau saya berpikir dengan saya salah, tapi pengalaman karena bahwa tidak pernah manusiawi. Saya katakan bahwa tidak pernah manusiawi. Jadi kalau rumah dinas ketua pengadilan tipikor itu dimiliki, itu jaraknya hampir ya sekitar hampir 1 jam sampai Padang. Nah, itu kompleks perumahan hakim semua. Nah, kompleks itu dengan tempat perang. Orang Papua kalau perang itu ada jaraknya sekitar 1 kilometer, tapi berlariannya di depan rumah dinas kita. Bawa panah, bawa tameng semua itu. Jadi pagi itu ada perang mereka. Karena pegawai-pegawai tidak bisa tembus karena dihalangi oleh polisi. Bawa sudah di kantor. Saya lapor. Waktu itu saya masih sebagai ketua pengadilan. Lapor Pak, pegawai ada sekitar 8 orang atas nama ini belum bisa mengikuti pemeriksaan karena sedang terhalang di jalan. Tahu waktu mereka mau pulang ceritakan temuan. Tidak hadir 8 pegawai di BK oleh wakil ketua selaku pengawas yang sudah terberangkat. Di situ saya bilang awas tanggung jawab. Saya sudah bilang Pak, ini ada perang, ceritakan ini Pak, ini fotonya ada semua yang mereka lihat ya. Jadi temuan. Tetapi ada dan dipotong remunerasi.
dicari jalan oleh polisi supaya mereka bisa keluar dari situ, bisa tembus ke kantor masing-masing, bukan cuma pegawai pengadilan. Tapi apa? Ya? Jadi di sini saya ingin menyampaikan bahwa disiplin, mari tidak perlu lagi kita tawar-menawar, ya. Disiplin ini tidak perlu lagi kita harus berbantah, tetapi harus dilaksanakan. Ketika jam 8 pagi, jam 8 pagi. Ketika harus duduk di ruangan dan kerjakan tugas dengan kita pimpinan duduk.